둘, 셋. 하나, 둘, 셋. Pada video kali ini, kita akan membahas drama terbaru dari Korea Selatan yang berjudul The Good Bad Mother tahun 2023. Drama ini bercerita tentang seorang ibu bernama Yongsun yang membesarkan seorang putra bernama Kang Ho dengan didikan yang sangat keras. Namun bukan tanpa alasan, sang ibu ingin agar Kang Ho tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Karena didikannya yang keras, Kang Ho akhirnya berhasil mencapai kesuksesannya menjadi seorang jaksa. Namun di tengah kesuksesannya, muncul masalah besar yang menimpa Kang Ho. Lantas, sebesar apa masalah tersebut? Dan apakah Kang Ho berhasil melewatinya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak ke alur ceritanya. Pada tahun 1986 di pedesaan, terlihat seorang perempuan bernama Yongsun yang sedang melakukan pekerjaannya, yaitu mengantar pakan hewan ke berbagai peternakan. Yongsun terkenal sebagai seorang perempuan yang ramah dan rajin dalam bekerja. Setelah mengantar semua pakan ternak, Yongsun kembali ke toko tempatnya bekerja. Saat situasi sedang santai, datanglah seorang pria bernama Choi Hae-sik dengan setelan jasnya, membawakan anakan babi dan cincin untuk diserahkan kepada Yongsun sebagai simbolis bahwa ia akan mengajaknya menikah. Pada dasarnya, Yongsun juga menyukai pria tersebut. Namun saat Yongsun hendak menerimanya, babi tersebut malah terlepas, sehingga membuat situasi menjadi kacau balau. Mereka mengejar babi tersebut sampai ke pusat kota dan beruntunglah babi tersebut berhasil ditangkap. Setelah suasana kembali tenang, Hae-sik merasa bersalah kepada Yongsun karena telah membuat kekacauan. Meskipun demikian, Yongsun tidak mempermasalahkan hal itu, dan akhirnya Yongsun pun bersedia untuk menikah dengan Choi Hae-sik. Setelah beberapa bulan menikah, Yongsun mengandung bayi. Itu pertanda bahwa mereka akan menjadi keluarga yang lengkap. Hubungan suami istri antar keduanya sangatlah bahagia. Ditambah lagi, mereka memiliki peternakan babi untuk mencukupi kehidupan mereka. Namun kebahagiaan mereka seketika sirna saat direktur konstruksi bernama Song Woo-byuk datang. Direktur Song dan anak buahnya memberikan surat bahwa peternakan milik Hae-sik akan digusur untuk pelaksanaan estafet obor yang hendak melintas di jalan tersebut. Mendengar hal itu, Hae-sik tidak setuju jika peternakannya digusur hanya karena pesta olahraga yang berlangsung beberapa menit saja. Dengan perasaan kesal, Hae-sik menegaskan bahwa peternakan ini adalah warisan dari generasi ke generasi, jadi ia akan mempertahankannya sampai kapanpun. Namun pada malam harinya, saat Yongsun dan Hae-sik sedang beristirahat, terlihat kobaran api yang membakar peternakan mereka. Tentu ini adalah ulah direktur Song yang secara paksa mengambil keputusan secara sepihak. Hal ini membuat Hae-sik dan Yongsun sangat bersedih karena mereka tak bisa menyelamatkan satu hewan ternak pun. Para warga lalu menenangkan mereka dan siap menjadi saksi di pengadilan nanti. Di hari persidangan, pada kenyataannya berbeda. Para warga dibuat bungkam karena direktur Song adalah orang yang licik dan telah mengancam para saksi yang akan membela Hae-sik. Alhasil, Hae-sik dan istrinya tidak mendapatkan keadilan dan tidak bisa menuntut kejahatan yang direktur Song lakukan. Tak tinggal diam, Hae-sik dengan sekuat tenaga mencari bukti lewat percakapannya dengan para saksi sambil merekamnya. Berbekal rekaman itu dan bukti kuat lainnya, Hae-sik menyerahkan kepada jaksa Oh Tae-soo yang menangani kasus tersebut. Namun, lagi dan lagi, karena kekuasaan dan kekayaan, direktur Song mampu menyuap siapa saja, termasuk jaksa. Sang jaksa melaporkan kepada direktur Song bahwa situasi semakin rumit, hingga akhirnya direktur Song pun menghadang Hae-sik yang sedang melintas. Kemudian direktur Song membawa Hae-sik ke tempat yang sepi dan Hae-sik pun dibunuh. Melihat suaminya yang tak lagi bernyawa, Yongsun sangat bersedih dan ia tidak menyangka berakhir seperti ini. Setelah itu, Yongsun menemui jaksa Tae-soo untuk memberitahukan kejanggalan atas kematian suaminya, di mana suaminya dikabarkan bunuh diri, tetapi tidak ada jejak bahwa suaminya mati kesakitan.
Namun karena jaksa sudah disuap dengan sekoper uang, jaksa berbohong kepada Yong-sun seolah penyebab kematian suaminya memang bunuh diri. Kini Yong-sun hidup sendirian bersama bayi yang masih ia kandung. Mulai hari itu, Yong-sun berjanji akan mendidik anaknya untuk menjadi seorang jaksa agar anaknya tidak mengalami nasib seperti mereka. Setelah itu, dengan sisa tabungan yang dimiliki, Yong-sun memutuskan untuk menjadi peternak. Ia ingin ketika anaknya lahir nanti, sudah memiliki tempat dan lingkungan yang layak. Meskipun usia kandungannya yang tak lagi muda, dengan penuh semangat, ia menghias peternakan barunya yang terletak di desa Jauri. Baru saja rencana itu dimulai, nampaknya penduduk lokal tidak setuju jika ada peternakan babi di desanya. Para warga berkumpul untuk menggusur peternakan babi dari desa tersebut. Namun saat para warga hendak menggusur peternakan itu, mereka tidak tega melihat Yong-sun karena tengah mengandung besar. Selain itu, para warga dibuat terdiam dengan pernyataan Yong-sun tentang kegiatan ilegal para warga di desa tersebut. Akhirnya, Yong-sun diperbolehkan untuk membuka peternakan babi di desa Jauri. Tanpa disangka-sangka, hari kelahiran pun tiba. Yong-sun terjatuh kesakitan dan beruntung para warga sigap membantu proses persalinannya. Dengan susah payah, Yong-sun mengerahkan tenaganya sehingga proses persalinan berjalan dengan lancar. Bayi laki-laki itu diberi nama Choi Kang-ho, artinya orang yang kompeten, kuat, dan kokoh. Tak lama kemudian, terdapat juga ibu-ibu yang melahirkan di tempat yang sama. Bayi perempuan itu diberi nama Lee Mi-ju. Menginjak sekolah dasar, Kang-ho dan Mi-ju tumbuh menjadi sangat dekat. Namun terdapat teman yang sangat jahil bernama Samsik. Kang-ho pun dibuli dan dihina dengan perkataan yang menyakitkan. Karena kehilangan kesabaran, Kang-ho akhirnya pun marah, sehingga ia mengumpat dan memukul Samsik. Karena kejadian itu, Kang-ho dihukum tanpa ampun oleh ibunya. Menurut ibunya, Kang-ho harus menghiraukan umpatan orang lain dan fokus belajar untuk menjadi seorang jaksa, agar tak ada yang merendahkan dan mengganggunya lagi. Selain itu, Kang-ho juga tidak diizinkan untuk mengikuti piknik sekolah karena akan mengganggu waktu belajarnya. Beberapa tahun berlalu, Kang-ho tumbuh dewasa. Begitupun Mi-ju yang nampaknya jatuh hati dengan Kang-ho. Saat di dalam gudang, Mi-ju menghadiahkan makanan karena ini adalah hari ulang tahun mereka. Setelah selesai memakannya, mereka baru menyadari bahwa pintu gudang terkunci. Ternyata Samsik dengan jahilnya mengunci gudang tersebut hingga larut malam. Para warga desa yang khawatir kemudian mencari Kang-ho dan Mi-ju. Namun saat Kang-ho menolong Mi-ju akibat tersedak permen, tiba-tiba pintu gudang dibuka oleh warga desa. Setelah itu, Kang-ho dimarahi oleh ibunya karena ia tidak mengikuti kelas tambahan. Sang ibu sebenarnya sudah menyiapkan makanan yang spesial untuk merayakan ulang tahun Kang-ho. Namun Kang-ho menolak karena ia sudah makan sedikit dan tidak boleh terlalu kenyang agar tidak mengantuk saat belajar sesuai perintah ibunya. Saat ujian masuk universitas tiba, Mi-ju datang untuk menyemangati Kang-ho. Namun Mi-ju tertabrak kendaraan sehingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Melihat hal itu, Kang-ho memilih untuk menemani Mi-ju di rumah sakit dan terpaksa menunda ujian masuk universitas hingga tahun depan. Akibatnya, Kang-ho dimarahi oleh ibunya sampai mereka pun saling berdebat. Dengan perasaan sedih, Kang-ho menjelaskan bahwa tidak ada salahnya untuk menolong seseorang karena ibunya mendidik agar Kang-ho bisa membantu yang lemah dan membutuhkan. Kang-ho juga mengatakan bahwa ia sangat muak dengan didikan ibunya yang begitu keras. Menurut Kang-ho, ia hanya dibesarkan oleh ibunya agar menjadi jaksa demi mengungkap kebenaran di balik kematian ayahnya. Setelah perdebatan panjang, Kang-ho memutuskan untuk belajar dengan giat agar ia segera sukses seperti keinginan ibunya. Beberapa tahun berlalu, Kang-ho sudah menjadi jaksa yang sukses. Kang-ho menangani berbagai kasus dan terkenal sebagai jaksa yang ditakuti karena ketegasannya. Suatu ketika, Kang-ho menemui Direktur Song, yaitu direktur konstruksi yang dulu membunuh ayahnya. Ternyata, Kang-ho dan Direktur Song berhubungan baik karena mereka memiliki kepentingan tersendiri. Sebagai jaksa, Kang-ho mengurus berbagai permasalahan hukum yang dialami oleh Direktur Song, dan sebagai imbalannya, Direktur Song sering memberikan hadiah untuk Kang-ho.
Tak hanya hadiah, kini Direktur Song juga menganggap Kang Ho sebagai anak angkatnya. 이제부터 내한테 아버지라 해라. Sementara Yong-sun kini hidup seorang diri di desa Jauri. Kang Ho yang sudah terlalu sibuk di kota seringkali menolak panggilan telepon dari ibunya. Pada dasarnya, sang ibu telah menyiapkan makanan untuk acara ulang tahun Kang Ho. Ibunya berharap agar Kang Ho bisa menemuinya di rumah. Setelah Yong-sun membagikan makanan untuk warga desa, Kang Ho masih tak kunjung memberi kabar. Oleh sebab itu, Yong-sun memutuskan akan pergi ke kota untuk menemui Kang Ho. Berbekal alamat seadanya, Yong-sun mencari di mana Kang Ho tinggal. Namun baru saja ia sampai, Kang Ho menyuruh satpam yang bertugas untuk mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang tidak ada di rumah. Dengan perasaan hampa, sang ibu terpaksa menitipkan makanan agar bisa diserahkan kepada Kang Ho. Tak lupa juga ibunya bertanya kepada Pak Satpam mengenai kondisi putra kesayangannya itu. Mengetahui bahwa Kang Ho baik-baik saja, ia bergegas pulang ke desanya. Setelah ibunya pergi, Kang Ho melihat sebuah berita mengenai seorang pensiunan jaksa terkemuka yang akan mendaftarkan diri sebagai calon presiden berikutnya. Dia adalah Oh Tae-soo, seorang jaksa yang dulunya pernah menangani kasus ayah Kang Ho. Seketika, Kang Ho teringat semasa kuliahnya dulu, saat Tae-soo tengah memberikan seminar motivasi di universitasnya. Saat itu menjadi awal pertemuan antara Kang Ho dengan Tae-soo dan juga anak perempuan Tae-soo yang bernama Ha-yong. Setelah menjadi jaksa, Kang Ho mulai menyusun rencana untuk mendekati Ha-yong. Langkah yang Kang Ho ambil adalah menyelidiki Ha-yong atas dugaan pemakaian obat-obatan terlarang. Akan tetapi, Kang Ho hanya menemukan selembar tisu yang sudah diberi obat penenang, karena ternyata Ha-yong menderita gangguan panik. Selanjutnya, Kang Ho mengunjungi Ha-yong dan memberikan tanaman herbal agar Ha-yong tak perlu mengkonsumsi obat-obatan lagi. Hal itu pun membuat hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Kemudian hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Ha-yong mulai memperkenalkan Kang Ho kepada keluarganya pada saat ayahnya berulang tahun. Setelah momen makan bersama, Tae-soo melarang Kang Ho untuk berpacaran dengan putrinya. Bahkan Tae-soo mengancam Kang Ho agar tak mendekati putrinya lagi, karena Tae-soo akan menjodohkan putrinya dengan keluarga yang setara. Sejak saat itu, Kang Ho mendalami kasus Tae-soo yang memiliki hubungan gelap dengan mantan sekretarisnya, dan kini telah melahirkan seorang anak. Dengan bukti hasil tes DNA, Kang Ho melaporkan informasi ini kepada Direktur Song. Selain itu, Kang Ho meminta agar Direktur Song menjadi ayahnya yang diakui secara hukum untuk menikahi Ha-yong yang merupakan putri dari Tae-soo. Dengan begitu, Kang Ho maupun Direktur Song sama-sama mendapatkan keuntungan. Direktur Song yang bersedia menjadi ayah resmi Kang Ho kemudian menemui Tae-soo dan mengatakan, apabila bukti perselingkuhan Tae-soo diserahkan kepada lawan politiknya, maka karir Tae-soo sebagai calon presiden akan berakhir. Karena itulah, Tae-soo pun menyetujui hubungan Kang Ho dengan putrinya, tetapi dengan syarat Kang Ho harus menghilangkan bukti perselingkuhan Tae-soo. Dengan menggunakan sebuah mobil, Kang Ho pun membawa sekretaris itu beserta bayinya ke suatu tempat, lalu menenggelamkan mobil tersebut sambil melaporkannya kepada Tae-soo. 방금 처리했습니다. Di sisi lain, Mi-jo yang kini hidup di kota terlihat sedang menemui temannya yang bernama Sun-yong. Saat itu mereka berencana akan bekerja sama untuk membuka salon kuku. Di tengah pembicaraan, Mi-jo tiba-tiba mendapatkan telepon yang ternyata telepon tersebut dari anak kembar Mi-jo. Anak perempuannya bernama Ye-jin, sedangkan anak laki-lakinya bernama So-jin. Anak kembar Mi-jo saat ini tinggal di desa Jauri dan dirawat oleh ibunya Mi-jo. Namun sampai saat ini juga Mi-jo masih merahasiakan siapa ayah dari anak kembar tersebut. Singkat cerita, Mi-jo dan Sun-yong sangat terharu karena akhirnya mereka berhasil memiliki toko salon kuku. Mulai hari itu, Mi-jo berjanji akan mengumpulkan banyak uang agar ia bisa memberikan apapun untuk anak kembarnya. Sementara itu, Kang Ho yang akan menikah dengan Ha-yong mengabari ibunya bahwa ia akan segera pulang ke desa Jauri. Tentu sang ibu sangat bahagia. Ia menyiapkan berbagai makanan, lalu menghias dirinya secantik mungkin. Bahkan sang ibu sudah membelikan perhiasan untuk calon menantunya itu. Tak berselang lama, Kang Ho dan Ha-yong akhirnya pun datang dan disambut oleh warga desa dengan sangat hangat. Akan tetapi Kang Ho terlihat sangat angkuh.
Setelah ibunya dan Hayong mengobrol sebentar, Kang Ho meminta Hayong untuk menunggunya di luar rumah. Tanpa bertele-tele, Kang Ho memberikan surat persetujuan adopsi karena ia akan diangkat menjadi putra Direktur Song. Mendengar hal itu, sang ibu sangat syok dengan keputusan Kang Ho. Ia tak menyangka bahwa Kang Ho lebih memilih orang lain ketimbang ibunya sendiri yang membesarkannya dengan susah payah. Kang Ho juga semakin angkuh dan tak peduli terhadap perasaan ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, sang ibu mengambil stempel untuk menyetujui surat tersebut. 그냥 너 하나만 잘 살면 그만이지. Meskipun sudah disakiti oleh Kang Ho, sang ibu dengan perhatian yang sangat hangat membawakan makanan kesukaan Kang Ho ke mobilnya. Namun, Hayong merasa makanan itu sangat mengganggu, sehingga Kang Ho menghentikan mobilnya untuk membuang makanan tersebut. Dari hal itulah, Kang Ho sangat pusing dan ia terpaksa menyerahkan kemudi mobilnya kepada Hayong. Saat Kang Ho sedang tertidur, syal yang dikenakan Hayong terlepas, sehingga Hayong menghentikan mobilnya untuk mengambil syal tersebut. Namun, sebuah truk dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil Kang Ho sampai membuatnya terjatuh ke bawah jurang. Drama The Good Bad Mother episode 1 dan 2 akhirnya pun selesai. Wah, menarik banget ya untuk episode awal-awal ini. Apakah kalian penasaran sama kelanjutan ceritanya? Sampai bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan serta kelancaran.